kami dari kelompok 12 keterampilan berbahasa Indonesia akan menampilkan video presentasi dengan materi jenis-jenis tulisan dan pemetaan materi menulis di SD dalam konteks kurikulum 2013. Selamat menyaksikan. Penyampaian materi yang pertama yaitu tentang definisi tulisan dan jenis-jenis tulisan yang akan disampaikan oleh Felicitas Pranadita Yonanda. Pengertian tulisan. Tulisan adalah rangkaian ide atau gagasan yang dituangkan kepada sebuah media. Tetapi, bukan berarti semua jenis media cetak tergolong kepada tulisan. Ada juga yang bersifat karangan. Karangan adalah suatu hasil imajinasi, rekaan, dan fantasi pengarangnya sendiri. Contoh dari karangan adalah puisi, pantun, dongeng, dan novel. Ada beberapa jenis tulisan. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah suatu tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan objek berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Deskripsi berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yakni deskripsi sugestif atau naratif dan deskripsi teknis atau ekspositoris. Deskripsi sugestif untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak objek sehingga menciptakan sebuah kesan atau interpretasi melalui imajinasi para pembaca. Deskripsi teknis untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek, namun tidak menimbulkan kesan atau interpretasi melalui imajinasi para pembaca. Ciri-ciri deskripsi adalah isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suasana tertentu. Penggambaran yang dilakukan menggunakan panca indera. Tujuan dari tulisan deskripsi adalah agar pembaca dapat merasakan suasana atau dapat menggambarkan objek yang dimaksud oleh penulis. Berikut contoh tulisan deskripsi. Jauh di sana di tepi sungai, tampak seorang perempuan yang masih muda berjalan hilir mudik. Kadang-kadang menengok ke laut. Rupanya mencari atau menantikan apa-apa yang boleh timbul dari dalam laut yang amat tenang, laksana air dalam dulang pada ketika itu, atau dari pihak manapun. Pada air mukanya yang telah pucat, dan tubuhnya yang sudah kurus itu, dapatlah diketahui bahwa perempuan itu memikul suatu percintaan yang amat berat. Meskipun mukanya telah kurus, tetapi cahaya kecantikan perempuan itu tiada juga hilang. Dikutip dari Bintang Minasa, karya Hersevin. Jenis tulisan yang kedua ialah argumentasi. Argumentasi adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya tentang suatu kebenaran atau ketidakbenaran, disertai dengan bukti-bukti yang jelas, seperti sebab akibat, analogi, dan pola-pola deduktif. Ciri-ciri argumentasi adalah dapat merumuskan suatu permasalahan secara kritis, logis, analisis, dan analog. Penyampaian selalu menyertakan alasan, selalu disertai dengan data-data yang valid, objektif, faktual, dan mengandung kebenaran. Berikut adalah contoh tulisan argumentasi. Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu. Dari catatan kepolisian yang ada, ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan-kejahatan kecil sampai kejahatan besar hampir semua pernah ia lakukan. Ternyata, lingkungan pergaulan yang ia lalui merupakan faktor utama yang menyebabkan harus mengalami penderitaan yang panjang. Penyampaian materi yang kedua masih meneruskan materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis tulisan yang akan disampaikan oleh Dimas Ari Setiawan. Jenis tulisan yang selanjutnya adalah tulisan narasi. Narasi merupakan salah satu pengembangan gagasan tentang suatu kejadian yang isinya menceritakan suatu peristiwa.
Dalam narasi, penulis memaparkan urutan peristiwa secara rinci dan kronologis. Unsur-unsur narasi yaitu tokoh, alur, setting, dan konflik. Biasanya dalam paragraf narasi tidak terdapat kalimat utama. Terdapat pengertian narasi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Keraf, narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua yaitu menurut Sirait, narasi adalah karangan yang berkenaan dengan rangkaian peristiwa. Inti dari tulisan narasi adalah menceritakan suatu peristiwa secara rinci, runtut, dan jelas disertai dengan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Keraf membagi karangan narasi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Biasanya bersifat fakta. Contohnya yaitu biografi, autobiografi, dan riwayat perjalanan. Yang kedua yaitu narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang bertujuan untuk memberi makna atau peristiwa sebagai suatu pengalaman, bukan untuk memperluas pengetahuan seseorang. Biasanya bersifat fiksi. Contohnya yaitu cerpen, novel, dongeng, dan sebagainya. Ciri-ciri narasi yaitu menonjolkan unsur kegiatan atau perbuatan, dirangkai dalam urutan waktu, terdapat konflik, berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi. Jenis tulisan yang selanjutnya yaitu tulisan eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang berfungsi untuk mengungkapkan, menerangkan, dan menguraikan gagasan atau suatu hal berdasarkan argumen kuat yang dapat menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Pengembangan eksposisi dilakukan secara analisis, ruang, dan kronologis, bertujuan agar pembacanya dapat memahami maksud yang disampaikan oleh penulis. Untuk memperjelas uraian, penulis biasanya menambahkan suatu grafis, gambar, atau statistik. Jenis-jenis eksposisi terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, yang memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang kedua yaitu eksposisi proses, berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga eksposisi ilustrasi, berisi gambaran atau penjelasan sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kemiripan. Yang keempat yaitu eksposisi pertentangan, berisi pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang kelima yaitu eksposisi laporan, yang memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang keenam yaitu eksposisi perbandingan, berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri eksposisi. Yang pertama yaitu bertujuan memberikan informasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan di mana. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa lugas dan baku. Yang keempat, tidak memihak. Jenis tulisan yang terakhir yaitu tulisan persuasi. Persuasi umum kita ketahui sebagai suatu kalimat ajakan. Dalam tulisan, persuasi adalah tulisan yang berisi ajakan atau bujukan yang menginginkan pembacanya dapat mengikuti apa yang dianjurkan atau disarankan penulis. Penggolongan persuasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persuasi politik. Biasanya digunakan untuk mempengaruhi pembaca dalam bidang perpolitikan. Yang kedua yaitu persuasi pendidikan.
digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi dalam dunia pendidikan, bertujuan agar pendidikan bisa lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu persuasi advertising atau iklan, digunakan oleh pelaku usaha untuk menjajakan barang atau jasa mereka, bertujuan agar pembaca mau membeli dan menggunakan jasa atau barang yang diiklankan. Yang keempat yaitu persuasi propaganda, adalah persuasi yang isinya bertujuan agar para pembaca mempercayai apa yang tertulis. Ciri-ciri persuasi. Yang pertama yaitu bahasa yang emotif. Yang kedua yaitu pilihan kata khusus. Yang ketiga, berisikan ajakan. Yang keempat, dibuat sedemikian rupa agar pembaca tertarik. Yang kelima, menghindari konflik. Berikut contoh poster persuasi. Poster yang pertama mengajak kita agar tidak mencontek dan hidup jujur. Poster yang kedua mengajak kita agar membuang sampah pada tempatnya. Penyampaian materi yang terakhir yaitu tentang pemetaan materi menulis di sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Mirna Sofyandani. Baiklah, sekarang kita masuk ke pemetaan materi menulis di sekolah dasar. Berdasarkan jenjang kelas di sekolah dasar, pemetaan materi menulis dibedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran menulis permulaan dan pembelajaran menulis lanjutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran menulis permulaan adalah pembelajaran yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar yang duduk di kelas 1 dan 2. Tujuan dari menulis permulaan ini adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Langkah-langkah dalam pembelajaran menulis permulaan itu ada dua, yaitu pengenalan huruf dan latihan. Sekarang kita belajar cara mengenalkan huruf kepada peserta didik. Cara mengenalkan huruf kepada peserta dapat menggunakan media gambar atau media benda nyata. Contohnya, kita mengenalkan huruf K menggunakan media gambar kopi. Selanjutnya, kita mengenalkan huruf P menggunakan media gambar pelangi. Dan berikutnya, kita mengenalkan huruf D menggunakan media gambar dokter. Setelah kita berlatih mengenalkan huruf kepada peserta didik, selanjutnya kita yang menyuruh mereka latihan atau kita yang memberi mereka latihan. Yang pertama yaitu melatih cara menulis dengan menghubungkan titik-titik yang telah kita buat. Selanjutnya, kita melatih cara mereka memegang alat tulis yang baik dan benar. Dan kemudian kita juga melatih cara duduk mereka agar duduk yang baik dan benar. Selanjutnya, kita bahas tentang ruang lingkup atau pokok-pokok pembelajaran di kelas rendah. Yang pertama, pokok pembelajaran di kelas 1. Pokok pembelajaran di kelas 1 adalah pengenalan huruf, suku kata, kata-kata, hingga kalimat sederhana. Beralih ke pokok pembelajaran di kelas 2, yaitu pengenalan cara menggunakan huruf besar pada awal kalimat dan pengenalan penggunaan tanda baca. Pembagian pemetaan materi menulis di sekolah dasar yang kedua adalah pembelajaran menulis lanjutan. Pembelajaran menulis lanjutan adalah pembelajaran menulis yang diberikan kepada siswa sekolah dasar yang sudah duduk di kelas 3, 4, 5, dan 6. Tujuannya adalah agar siswa mampu menuangkan dan mengutarakan ide-idenya ke dalam sebuah tulisan secara teratur dan teliti. Teknik pembelajaran menulis itu dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu menulis cerita dan menulis untuk keperluan sehari-hari. Yang pertama, teknik menulis cerita.
Terdapat 6 macam teknik dalam menulis cerita, yaitu menyusun kalimat, memperkenalkan cerita, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kembali, dan membuat simpulan. Model pembelajaran menulis cerita di SD meliputi menceritakan gambar, melanjutkan cerita lain, menceritakan mimpi, menceritakan pengalaman, dan menceritakan cita-cita. Teknik pembelajaran menulis yang kedua yaitu menulis untuk keperluan sehari-hari. Menulis untuk keperluan sehari-hari itu meliputi ragam tulisan, menulis surat, pengumuman, surat undangan, mengisi formulir, membuat iklan, menyusun daftar riwayat hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.